Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Aba Bapa, kami mengucap syukur buat siang hari ini kami boleh ada di hadirat Tuhan, kami boleh ada memuji, menyembah Tuhan. Dan saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan, bicara buat setiap kami. Nyatakan isi hati-Mu buat kami Tuhan, kami perlu firman-Mu, bicara buat setiap kami pribadi, lepas pribadi, sesuai dengan apa yang kami butuhkan dalam hidup ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan lebih mengenal kami. Tuhan, kami tahu firman Tuhan adalah terang bagi setiap jalan kami. Mungkin kami sedang ngalamin pergumulan, firman Tuhan jadi jawaban buat kami. Kami sedang mengalami duka cita, firman Tuhan jadi sukacita buat kami. Kami berdoa, Tuhan urapi setiap kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi berkat buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Hari-hari ini kita hidup di masa yang penuh dengan ketidakpastian. Dunia sedang ada dalam kegelapan, saudara. Tapi di situ pun Tuhan bisa menyatakan ada pengharapan. Amin, saudara. Jadi 4 minggu ini saya akan bagi. Minggu lalu kita bicara tentang pengharapan. Minggu ini kita akan bicara tentang damai sejahtera. Makanya saya kasih tema hari ini adalah Prince of Peace atau Raja Damai. Ya, mari kita lihat slide kita. Prince of Peace atau Raja Damai. Ayatnya dari Yesaya pasal yang ke-9. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Katakan anak telah lahir. Ya, seorang putra telah diberikan. Katakan telah diberikan. Saudara, kenapa dikatakan anak telah lahir, tapi putra diberikan? Apa bedanya, saudara? Apa bedanya anak dan putra? Ya, bahasa Inggrisnya kalau anak itu adalah child, anak kecil. Ya, putra itu adalah anak tapi yang sudah dewasa. Apa bedanya, saudara? Anak kenapa dilahirkan, putra kenapa diberikan? Saudara tahu, Yesus menggenapi, dia harus lahir sebagai anak kecil, dia harus lahir sebagai bayi. Karena dia harus menggenapi, dia harus jadi manusia. Ya, dia harus jadi manusia. Ini membuktikan bahwa Yesus itu 100% dia adalah manusia. Kenapa Allah harus jadi manusia? Mana ada itu Allah itu bisa beranak. Saudara tahu kalau Allah mau jadi apa saja bisa tidak, saudara? Bisa, saudara. Tidak ada yang pernah bisa membatasi dia. Ya, dia mau jadi apa saja bisa. Nah, saudara, manusia yang berdosa, manusia jatuh dalam dosa, sehingga manusia yang harus tanggung jawab. Manusia harus tanggung jawab, saudara. Oleh karena itu Allah menjadi manusia. Bagaimana dia jadi manusia? Dia harus dilahirkan sebagai anak. Kalau dia lahir dari manusia ada benih laki-laki, saudara. Maka darahnya terkontaminasi dengan dosa. Dia tidak bisa hapus dosa manusia. Makanya dia harus dilahirkan dari seorang perawan. Karena apa? Karena Tuhan pinjam kandungan Maria. Dia taruh benih dari Roh Kudus. Sehingga apa? Di dalam darah Yesus itu sama sekali tidak ada benih laki-laki di dalamnya. Tidak ada benih daripada Yusuf. Supaya apa? Supaya darah Yesus itu, saudara, itu murni. Dan darah Yesus itu bisa menghapus seluruh dosa dunia. Amin, saudara. 1 tetes darah Yesus bisa menghapus dosa seluruh dunia. Nah, yang kedua, putra diberikan. Kenapa putra diberikan? Ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Ya. Yesus adalah putra Allah. Putra itu bukan berarti dia lebih rendah. Ya. Yesus itu adalah putra, itu bicara mengenai dia adalah pribadi Allah yang kedua. Saudara tahu bahwa di dalam kekristenan kita mengenal namanya Allah Tritunggal. Tuhan kita itu unik, saudara. Ini juga banyak diejek sama agama lain. Tapi itulah keunikan daripada Tuhan kita. Dia adalah Allah Tritunggal. Dia Allah 3 pribadi, tapi dia satu, saudara. Ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, ada urutannya 1, 2, 3 bukan berarti 1 lebih besar daripada 2, 2 lebih besar daripada 3. Tidak, saudara. Ini bicara mengenai siapa yang muncul lebih dulu. Ini bicara tentang sebenarnya 3 ini setara, saudara. Mereka adalah Allah yang setara tapi satu, saudara. Itu keunikannya Tuhan kita. Tritunggal itu bukan bicara hari ini dia jadi Bapa, besok dia jadi Anak, lusa dia jadi Roh Kudus. Bukan, saudara. Dia 3 pribadi tapi dia satu, saudara. Ya, memang di Alkitab tidak tertulis Tritunggal, tapi sejak dari Kejadian sampai Wahyu begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan
tiga pribadi ini yang menjadi satu, saudara. Nah, ketika dikatakan seorang putra telah diberikan, ini bicara bahwa Yesus, dia dari awal sampai kekekalan, dia adalah Allah itu sendiri. Kalau saudara baca Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang, kata anak di situ bukan child, tapi son. Artinya dia dikaruniakannya putranya yang tunggal. Saudara tahu, untuk menebus saudara, dia tidak kirim malaikat. Allah itu punya tiga malaikat penjuru. Artinya tiga kepala malaikat. Yang pertama siapa? Mikael. Yang kedua Gabriel. Yang ketiga Lucifer. Ini tiga penghulu malaikat. Satu jatuh, saudara. Tuhan tidak utus Mikael untuk mati buat saudara. Tuhan tidak utus Mikael atau Gabriel untuk jadi manusia. Tapi dia dirinya sendiri menjadi manusia. Dia adalah Allah dalam kekekalan. Tapi dia memilih menjadi manusia. Putra, seorang putra telah diberikan untuk menjadi manusia. Untuk mati buat hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Saudara tahu betapa berharganya hidup kita? Ya. Next terus dikatakan apa? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan ini artinya apa? Dia adalah seorang raja. Dia adalah seorang raja. Artinya dia punya kuasa untuk memerintah. Dia memerintah apa, saudara? Saudara tahu? Kenapa alam semesta ini bisa teratur, saudara? Saudara pernah bayangkan tidak? Galaksi kita, bumi itu cuma salah satu planet dari yang ada di galaksi kita. Kalau saudara belajar fisika. Bumi itu planet yang kecil, saudara. Dibandingkan planet-planet yang lain, Jupiter, Neptunus, apa itu jauh lebih besar, saudara. Tapi itu cuma satu galaksi. Jadi saudara bayangkan, saudara ini kecil seperti debu, saudara. Ya, bumi kita kecil di antara satu galaksi. Ada begitu ribuan galaksi yang lain, yang jauh lebih besar. Saudara bayangkan bagaimana Tuhan atur itu semua. Kalau Tuhan tidak atur, galaksi itu tabrakan satu dengan yang lainnya. Waduh, chaos, saudara itu. Tapi kenapa itu semua bisa teratur? Tidak tabrakan satu dengan yang lainnya. Karena ada yang ngatur itu, saudara. Siapa yang ngatur? Itu Tuhan, saudara. Tapi saudara bayangkan, saudara baca itu dalam bahasa Inggris, dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, satu bahu. Kata shoulder di situ cuma satu bahu. Untuk mengatur seisi jagat raya, dia cuma butuh satu bahu. Tapi tahukah saudara, di dalam kisah domba yang hilang, waktu seorang gembala, dia cari satu dombanya yang hilang. Ini bicara tentang Yesus. Waktu dia temukan domba yang hilang itu, dia angkat domba itu, dia taruh di bahunya. Kata bahu di dalam bahasa Inggris itu shoulders. Artinya lebih dari satu bahu, ada dua bahu. Untuk atur alam semesta, dia cuma butuh satu bahu. Untuk pikul saudara, untuk angkat saudara, satu orang, dia butuh dua bahu. Ini artinya apa, saudara? Tuhan mau bilang gini, saudara dan saya itu jauh lebih berharga dari seluruh alam semesta yang ada. Amin. Saudara dan saya, nilai hidup saudara itu jauh lebih berharga daripada seluruh alam semesta yang ada. Tuhan mau bilang seluruh alam semesta ini itu diciptakan untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Bumi dan seluruh alam semesta itu diciptakan untuk saudara dan saya. Bukan kita diciptakan untuk bumi, bukan kita diciptakan untuk alam semesta. Alam semesta itu diciptakan untuk saudara dan saya. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib atau wonderful counselor, ya. Penasehat ajaib, setiap kita adalah orang-orang yang butuh nasihat. Kita tidak bisa jalan sendiri. Kita butuh orang yang konseling kita. Kalau orang punya beban, punya masalah, dia tampung sendiri. Lama-lama jadi apa? Jadi stres, betul? Makanya di akhir zaman ini nanti butuh banyak konselor-konselor, ya. Psikologi, ya itu untuk konseling orang-orang, saudara. Karena saya percaya di akhir zaman akan ada banyak orang-orang yang mentalnya akan terganggu. Karena begitu banyak tekanan, ada begitu banyak situasi yang menghimpit. Akan ada banyak orang depresi karena pengaruh media sosial, karena pengaruh keadaan. Akan ada banyak orang yang stres karena masalahnya disimpan sendiri. Tapi saudara tahu sebagai orang percaya,
Saudara tidak pernah sendirian, sekalipun mungkin saudara merasa sendirian. Tapi di dalam diri saudara ada seorang pribadi, Allah yang ketiga, namanya Roh Kudus yang tinggal dalam hidup saudara selama-lamanya. Dan dia juga adalah wonderful counselor itu saudara. Dia adalah penasehat ajaib itu saudara. Mungkin hari ini saudara merasa sendirian, engkau punya beban, masalah, engkau tidak tahu harus ngomong dengan siapa. Tidak ada orang mungkin yang peduli dengan hidupmu. Dan engkau berkata, tidak ada orang yang mau dengar cerita saya. Padahal masalahmu banyak. Orang bisa sampai bunuh diri karena apa? Karena dia stres, dia tidak tahu harus ngomong pada siapa saudara. Tapi kalau saudara tahu, saudara orang percaya. Saudara tahu bahwa saudara adalah orang lahir baru. Saudara tidak pernah sendirian. Karena Christ in you. Karena Immanuel, Tuhan ada dalam hidup saudara. Oh saudara ada pergumulan, saudara ada masalah. Mungkin saudara belum sempat ngomong dengan orang lain. Saudara bisa omong, bicara dengan Tuhan. Dia tersedia buat hidup saudara. Dia wonderful counselor. Dia penasehat ajaib yang saudara bisa omong dengan dia 24 jam sehari. Amin saudara. Dan yang terakhir kita akan bahas ini, Raja Damai. Katakan Raja Damai. Ya, Prince of Peace. Dia adalah Raja Damai. Besar kekuasaannya. Ya, kekuasaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kerajaannya tambah hari tambah besar dan saya percaya menjelang kedatangan Tuhan kerajaannya semakin diperbesar saudara. Ya. Dan damai sejahtera, katakan damai sejahtera. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Dikatakan bahwa damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Jadi ini nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Dikatakan ada damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Apa maksudnya damai sejahtera yang tidak berkesudahan, saudara? Apakah ini artinya bahwa damai sejahtera itu berarti tidak ada masalah? Orang Israel sampai hari ini mereka masih menantikan Mesias. Padahal mereka tidak tahu, Mesias sudah hadir 2000 tahun yang lalu. Karena mereka salah tangkap, mereka pikir Mesias yang mereka harapkan itu seperti Musa yang bebaskan bangsa Israel dari Mesir. Mereka harapkan pada waktu Yesus lahir itu, Yesus akan bebaskan mereka dari Roma. Makanya mereka elu-elukan Yesus. Tapi mereka akhirnya kecewa karena apa? Yesus mati. Mana ada Mesias mati? Mereka kecewa di situ. Mereka pikir Mesias datang bawa damai. Tapi ternyata Yesus datang, damai yang dia bawa tidak seperti apa yang mereka harapkan. Coba kita lihat ke kisah kelahiran. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan apa? Damai sejahtera, katakan damai sejahtera. Damai sejahtera di mana? Di bumi. Saudara, damai sejahtera di bumi ini damai sejahtera yang bagaimana? Saudara kalau lihat, setelah malaikat omong seperti itu, tidak lama kemudian di Bethlehem itu ada damai sejahtera tidak saudara? Saudara tahu, di Bethlehem itu tempat anak-anak di bawah 2 tahun dibantai. Kira-kira itu kota ada kedamaian tidak? Itu kota terjadi kengerian. Terjadi sebuah tangisan di rumah-rumah, anak kecil baru lahir dibunuh dengan sadis. Gara-gara Herodes takut ada raja baru yang lahir. Kira-kira itu damai atau tidak? Itu tidak damai saudara. Itu keadaan yang kengerian. Dan sejak kedatangan Yesus kira-kira dunia ini tambah baik atau tambah gelap? Kita lihat secara fisik bukan tambah baik. Dunia tambah gelap saudara. Terus apakah artinya bahwa Tuhan bilang kelahiran Tuhan bawa damai? Maksudnya apa? Ternyata kedamaian yang Tuhan bilang itu bukan apa yang ada di fisik. Memang nanti kalau Tuhan datang yang kali kedua, itu dia datang, dia akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Itu dunia akan damai, tidak akan perang. Tidak ada perang saudara. Karena dia akan memerintah dari Yerusalem sebagai raja. Itu pengharapan kita. Amin saudara. Tetapi waktu dia datang pertama kali, dikatakan ada damai sejahtera, itu bukan bicara apa yang ada di luar. Tapi damai sejahtera yang dimaksudkan adalah di antara manusia yang apa? Berkenan kepadanya. Maksudnya apa?
Siapa manusia yang berkenan padanya? Orang yang percaya kepada dia. Maksudnya Tuhan bilang gini, bagi orang yang percaya kepada dia, sungguh-sungguh orang lahir baru. Di dalam dia ada damai sejahtera yang Tuhan kasih. Amin saudara. Damai sejahtera di bumi bukan berarti semuanya baik. Namun damai sejahtera itu di hati orang percaya. Kalau saudara orang percaya, saudara orang lahir baru, kedatangan Yesus yang pertama itu memberikan sebuah kepastian bahwa di dalam hidup saudara ada damai sejahtera. Amin. Ada dua jenis damai sejahtera yang Tuhan kerjakan. Yang pertama damai sejahtera dengan Allah. Katakan bersama, damai sejahtera dengan Allah. Yang kedua damai sejahtera dari Allah. Katakan damai sejahtera dari Allah. Ini yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Damai sejahtera dengan Allah, Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam apa? Damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia itu terpisah dari Allah. Ya, Tuhan itu tidak pernah memisahkan diri dari manusia, tapi manusia yang memisahkan diri dari Allah. Manusia takut datang sama Tuhan. Tuhan tidak pernah takut dengan dosa. Karena dosa tidak pernah memisahkan Tuhan dari manusia. Dosa memisahkan manusia dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan benci dosa. Karena dosa itu buat manusia lari dari Tuhan. Manusia tidak berani datang sama Tuhan. Tapi Tuhan selalu kejar manusia. Dan saudara tahu, selama ribuan tahun manusia selalu jauh dari Tuhan. Untuk datang sama Tuhan, dia harus pakai ritual-ritual. Dia harus pakai korban-korban. Dia harus pakai begitu banyak syarat untuk supaya diterima sama Tuhan. Ya. Dan kalau ada satu syarat yang gagal, dia selalu merasa tertuduh, dia merasa Tuhan akan tinggalkan dia, Tuhan akan hukum dia, Tuhan tidak akan berkati dia. Itu agama, saudara. Tuhan akan tinggalkan dia. Dan saudara, Tuhan tidak mau keadaan seperti itu. Makanya Yesus, dia adalah Allah, dia harus jadi manusia. Karena manusia berbuat dosa, manusia pula yang harus tanggung dosanya. Dia jadi manusia sempurna. Dan waktu dia jadi manusia, dia lahir, dia mati di atas kayu salib. Apa gunanya dia mati di atas kayu salib? Dia mati di atas kayu salib untuk menghancurkan pemisah antara manusia dengan Allah. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia itu takut datang sama Tuhan. Karena apa? Karena selalu merasa ada utang yang tidak bisa dibayar. Ada pemisah, ada gap. Dan gap itu hanya bisa diselesaikan oleh Yesus. Waktu Yesus datang sebagai manusia, dia naik di atas kayu salib. Dia bayar semua hutang saudara dan saya sebagai manusia. Amin. Dan dengan dibayarnya itu, dia mendamaikan siapa? Mendamaikan kita dengan Allah. Sebenarnya bermasalah bukan Allahnya. Kitanya yang bermasalah dengan Allah. Kita tidak berani datang sama Tuhan. Tapi Yesus datang. Dia naik di atas kayu salib. Dia selesaikan itu. Sehingga apa? Hari ini kita tahu kita dibenarkan karena iman. Kita tahu Yesus sudah bayar semua pelanggaran kita. Bapa ingin, Yesus bilang sama kita, jangan takut lagi datang sama Bapa. Karena engkau hari ini, engkau jadi satu dengan Bapa. Karena apa yang aku kerjakan. Engkau punya damai sejahtera dengan Tuhan. Karena apa yang aku buat engkau. Amin saudara. Sehingga hari ini, apapun pergumulan saudara, apapun situasi yang saudara hadapi, jangan pernah takut datang sama Bapa. Jangan pernah takut datang sama Dia. Itulah dasar kita bisa punya damai sejahtera. Amin saudara. Hari ini engkau boleh datang sama Bapa dengan penuh keberanian. Karena Yesus sudah bayar itu buat kita. Itulah yang buat kita bisa punya damai sejahtera dengan Allah. Amin. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kata kebenaran di sini itu bukan truth, tapi itu adalah righteousness. Itu kita tahu, kita nih orang benar. Waktu kita tahu kita dibenarkan karena iman, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya. Dan akibat dari kebenaran ialah apa?
ketenangan. Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saya percaya damai sejahtera itu kita butuh dalam hidup ini, saudara. Amin. Dan damai sejahtera itu tidak bisa kita dapatkan dari yang lain. Kita kembali ke slide. Yesaya 57 ayat 20, tapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Orang fasik itu siapa? Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan berkata dia tidak butuh Tuhan. Kalau orang mengandalkan kekuatan sendiri dan dia tidak butuh Tuhan, saudara, dia tidak akan punya damai sejahtera yang sejati. Dia akan terombang-ambing. Damai sejahtera itu yang sejati kita tidak bisa dapatkan dari yang lain. Kita tidak bisa dapatkan dari harta kita. Kita tidak bisa dapatkan dari jabatan yang kita punya. Ya, damai sejahtera juga tidak bisa kita beli di toko. Ada toko damai sejahtera, tapi tidak jual damai sejahtera. Damai sejahtera itu hanya bisa kita dapatkan di dalam seseorang, namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Ya, next terus. Damai sejahtera dari Allah, Yohanes 14 ayat 27. Kalau kita tahu bahwa kita sudah punya damai sejahtera dengan Allah, maka kita juga punya damai sejahtera dari Allah. Ya. Ayat Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi Tuhan mau bilang ini, damai sejahtera yang dunia berikan, itu damai sejahtera yang palsu, yang tidak sama. Ya, damai sejahtera yang dari dunia itu berdasarkan kekayaan mungkin kita merasa ada damai sejahtera, tapi itu palsu, saudara. Itu keamanan palsu, itu damai sejahtera palsu. Itu akan digoncangkan, saudara. Satu kali Yesus pernah ajak murid-muridnya berlayar di Danau Galilea. Saudara ingat kisah itu? Waktu dia ajak murid-muridnya berlayar, apa yang dia lakukan? Dia tidur. Waktu murid-murid naik perahu, tiba-tiba ada badai. Yesus tidak terbangun gara-gara badai. Berarti Yesus tidurnya apa? Tidur lelap. Murid-murid awal cuma buang-buang air, lama-lama, wah ini kapal sudah masuk air semakin banyak. Akhirnya mereka teriak sama Yesus, "Guru, bangun guru, kita mau mati kau tidak peduli." Dia langsung hardik itu badai. Dia berkata, "Shalom." Damai sejahtera yang Tuhan berikan buat hidup saudara adalah damai sejahtera yang membuat saudara bisa tetap kuat sekalipun di luar ada badai. Damai sejahtera yang Yesus berikan buat hidup saudara itu bukan damai sejahtera yang ada di luar, tapi di dalam hati saudara. Yang buat dia bisa tetap tertidur di tengah-tengah badai. Saudara tahu, yang buat Yesus bangun itu apa? Badai atau suara murid-muridnya? Badai segitu besar tidak buat Yesus bangun. Tapi suara teriakan muridnya itu yang buat Yesus bangun, saudara. Artinya gini, saudara. Sebenarnya Tuhan itu tidak terlalu tertarik dengan badai yang ada dalam luar hidup saudara. Tapi dia tertarik ketika saudara berseru pada dia. Amin. Karena setiap orang yang berseru pada nama Tuhan, dia pasti diselamatkan. Yang menggerakkan Tuhan itu bukan badainya, tapi suara saudara yang panggil dia. Karena saudara jauh lebih berharga dari setiap badai. Karena bagi Tuhan, badai di luar, itu hanya di luar. Bagi Tuhan yang terpenting itu, dia bukan mau menghilangkan badai yang ada di luar. Dia mau hilangkan badai yang ada dalam hidup kita. Dan dia bisa bilangkan badai yang ada dalam hidup kita, cuma satu, damai sejahteranya. Amin, saudara. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara tahu, Yesus berkata, damai sejahteranya dia bisa mengalahkan setiap penderitaan, bisa mengalahkan setiap aniaya yang ada di dalam dunia. Saudara, mungkin hari ini engkau tidak mengalami penganiayaan secara fisik, mungkin engkau tidak dipukulin secara fisik, mungkin engkau tidak menderita aniaya secara fisik, tapi di dalam jiwa saudara, engkau sedang ngalamin aniaya, engkau sedang tertekan dalam jiwamu, engkau sedang ngalamin sebuah depresi, engkau sedang mengalami sebuah penderitaan di dalam jiwa saudara. Dan firman Tuhan berkata, Yesus berkata, damai sejahtera yang aku berikan, yang ada bisa mengalahkan itu semua, saudara.
Amin. Maka kita perlu itu saudara. Dan kabar baiknya adalah kalau saudara sudah dalam Kristus, damai sejahtera itu bukan di luar sana. Saudara tidak bisa cari di luar-luar sana. Damai sejahtera itu sudah ada di dalam hidup saudara dan saya. Damai sejahtera yang mengalahkan setiap aniaya, setiap penderitaan. Damai sejahtera dalam Tuhan membuat kita menang atas penganiayaan dan penderitaan. Waktu kita tahu kita punya damai sejahtera dengan Tuhan, kita juga tahu kita punya damai sejahtera dari Tuhan. Waktu kita punya damai sejahtera dari Tuhan, damai sejahtera itu buat kita menang atas penderitaan dan aniaya. Amin saudara. Jadi ini ayat Lukas 1 ayat 79, ini adalah nubuatan dari Zakaria mempersiapkan kelahiran daripada anaknya Yohanes Pembaptis. Tapi di akhir daripada nubuatan itu dia juga bernubuat tentang Yesus, saudara. Ya, apa nubuatannya tentang Yesus? Ini dari Zakaria, saudara. Yesus datang untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Katakan diam dalam kegelapan. Dan dalam naungan maut, katakan dalam naungan maut. Untuk mengarahkan kaki kita kepada apa? Jalan damai sejahtera. Maksudnya Zakaria bilang, ya bahkan di dalam kegelapan dan dalam naungan maut, di situ ada damai sejahtera Tuhan. Saudara, ini seperti sebuah pola yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Dia datang bukan pada suatu tempat yang aman dan nyaman, tapi dia datang pada sebuah situasi yang ada dalam kegelapan, bahkan ada dalam naungan maut. Bukan berarti Tuhan yang kasih kita kegelapan. Tuhan tidak pernah kasih kita kegelapan. Tuhan juga tidak pernah bawa kita dalam bayang-bayang maut. Tapi mungkin ada keputusan-keputusan yang kita buat dalam hidup ini sehingga kita ngalamin situasi yang sulit seperti itu. Kita dalam situasi yang buat kita dalam seperti bayang-bayang maut. Sudah pernah ngalamin lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut. Daud pernah tulis itu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dia yang berjalan. Tapi sekalipun dia berjalan di situ, dia berkatakan, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena gadanya dan tongkatnya itu yang menghibur aku. Sebenarnya dia bilang gini, kalaupun aku salah Tuhan, kalaupun aku gagal Tuhan, aku tahu di situ pun ada damai sejahtera Tuhan yang bisa menolong dan menguatkan aku. Saudara tahu, Zakaria berkata, di dalam kegelapan sekalipun, di dalam naungan maut sekalipun, di situ Tuhan nyatakan damai sejahteranya. Amin saudara. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu, Tuhan menyertai kamu. Saudara lihat Rasul Paulus tulis apa? Ia adalah Tuhan damai sejahtera, bukan ia Tuhan yang punya damai sejahtera. Hari ini kita tahu bahwa damai sejahtera itu seorang pribadi yang hari ini tinggal dalam hidup saudara. Ya, dia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan kepada kamu apa? Damai sejahteranya sepotong-sepotong atau apa? Terus menerus. Terus menerus itu artinya apa? Tidak pernah berhenti. Dalam apa? Dalam segala hal. Segala hal itu artinya apa? Hal yang baik maupun hal yang buruk. Seringkali kalau kita ngalami hal yang baik, wah saya rasa damai sejahtera. Tapi coba kalau saudara lagi ngalami goncangan. Ekonomi saudara tergoncang. Rumah tangga saudara sedang tergoncang. Tubuh saudara sedang tergoncang. Kira-kira saudara bisa tetap ada dalam damai sejahtera? Sulit ya. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan mengaruniakan damai sejahteranya secara terus menerus di dalam segala hal. Amin saudara. Berarti tidak tergantung situasi dan kondisi kita. Berarti damai sejahtera yang Tuhan berikan itu bukan berdasarkan situasi kita. Bukan berdasarkan keadaan kita. Kalau kita baik, damai sejahtera yang mengalir. Kalau kita lagi masalah, damai sejahtera yang stop. Tidak saudara. Damai sejahtera yang Tuhan kasih itu terus menerus. Dia tidak pernah berhenti. Kalau saudara punya HP itu ada pilihan default mode.
itu artinya mode standar. Setiap kita diciptakan Tuhan tuh ada sebuah mode standar. Mode standar kita itu adalah kita selalu hidup dalam damai sejahtera. Karena apa? Karena Sang Damai Sejahtera itu tinggal dalam hidup kita. Tuhan mau kita selalu hidup dalam damai sejahtera. Makanya ketika kita berjalan dalam hidup ini, tiba-tiba damai sejahtera itu seperti hilang. Nah, itu seperti alarm, saudara. Tubuh kita juga punya alarm. Alarmnya apa? Kalau tiba-tiba saudara mulai rasa flu, mulai rasa badan tidak enak. Nah, itu tubuh kita sudah kasih alarm. Ayo stop, istirahat. Jiwa kita punya alarm. Alarmnya apa? Damai sejahtera. Jadi gini saudara, default mode kita adalah damai sejahtera. Bagaimana kita bisa tidak merasakan damai sejahtera? Sebenarnya lebih tepatnya bukan hilang, karena damai sejahtera tidak bisa hilang. Dia ada dalam hidup kita. Tapi bisa tidak kita tidak merasakan damai sejahtera? Bisa kita tidak rasakan damai sejahtera. Tapi bukan berarti damai sejahtera itu hilang. Kenapa damai sejahtera itu seperti bisa hilang? Yang pertama, ketika kita berjalan di luar rencana Tuhan. Kalau kita berjalan tidak seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Tadi ingat, default mode kita, mode standar hidup kita adalah damai sejahtera. Tuhan ingin kita selalu hidup dalam damai sejahtera. Nah, tiba-tiba waktu engkau berjalan dalam hidup ini, tiba-tiba engkau seperti kehilangan damai sejahtera. Kok engkau tidak rasa damai sejahtera? Saudara tahu, itu alarm yang Tuhan kasih dalam jiwa saudara. Jangan-jangan engkau sedang keluar dari jalan Tuhan. Damai sejahtera tidak hilang. Tapi waktu engkau keluar dari rencana Tuhan, engkau pilih jalanmu sendiri. Engkau pilih apa yang kau mau. Nah itu ada alarm. Nah kalau engkau sudah dengar alarm itu, engkau mesti dengar. Ya Tuhan, kayaknya ada yang salah ini. Engkau mesti evaluasi lagi. Oke, next yang kedua. Ketika kita khawatir akan hari esok, saudara kita masih bisa khawatir. Tapi yang Tuhan tidak mau adalah kita dikuasai oleh kekhawatiran. Yang Tuhan tidak mau adalah kita terus tinggal dalam kekhawatiran. Kalau kita tinggal dalam kekhawatiran, kekhawatiran itu akan membunuh kita. Membunuh iman kita, saudara. Saudara percaya, saudara tidak akan ada damai sejahtera yang mengalir dalam hidup saudara. Tuhan tidak mau kita hidup dalam kekhawatiran. Coba kita baca Matius 6. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukan bicara soal makanan dan minuman, tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah bicara tentang apa? Kebenarannya dia, righteousness-nya dia. Dia berikan sama kita kebenarannya. Oleh karena kita dapatkan kebenarannya, kita punya damai sejahtera. Dan kita punya sukacita. Amin, saudara? Nah, ini yang Tuhan suruh. Jangan kita khawatir terus menerus. Mungkin kita khawatir, oke lah, boleh lah. Siapa yang tidak pernah khawatir? Kita khawatir, tapi jangan buat diri saudara tenggelam dalam kekhawatiran. Kalau saudara mulai khawatir terus menerus, saudara mulai kehilangan damai sejahtera itu. Dan saudara seperti mulai tenggelam, saudara. Yang ketiga, ketika kita biarkan sakit hati dan kecewa menguasai kita. Biasanya yang paling buat kita kecewa itu orang yang paling dekat sama kita, betul? Itu biasa, normal, saudara. Tapi yang tidak biasa adalah ketika kita biarkan sakit hati, kecewa, itu menguasai hidup kita. Amin. Kita boleh kecewa, bisa. Kita bisa sakit hati, marah, boleh. Tapi kita harus sadar, kita jangan tinggal di situ. Karena waktu kita biarkan kekecewaan, sakit hati, bukan kita tidak punya, kita tidak bisa rasakan damai sejahtera. Saudara tahu kalau saudara tidak bisa rasakan damai sejahtera lagi dalam hidup saudara. Hidup kita ini seperti tidak ada arah, saudara. Karena yang menuntun langkah kita adalah damai sejahtera. Kalau kita tidak lagi rasakan damai sejahtera dalam hidup ini, kita seperti terombang-ambing. Hidup tidak ada arah dan tujuan. Makanya kita mesti lepaskan itu. Mungkin saudara berkata, aduh susah, terlalu susah. Saya tidak bisa lepaskan itu. Memang kita tidak bisa. Tapi kita minta kasih Tuhan. Tuhan, aku mau sadar akan pengampunan-Mu. Aku mau sadar akan kasih-Mu. Karena aku tahu aku sudah diampuni. Sadari akan kasih Tuhan.
yang bisa membuat engkau mengampuni, yang bisa buat engkau melepaskan. Karena apa? Kalau engkau tidak melepaskan itu, engkau tidak bisa rasakan damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera itu seperti mampet, padahal dia tidak pernah mampet. Dia mengalir, tapi seperti engkau tidak rasa. Maka kita mesti datang sama Tuhan, lepaskan itu. Amin saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu artinya apa? Dalam segala hal yang enak maupun tidak enak. Bukan berarti tidak enak itu Tuhan yang kasih. Tuhan tidak pernah kasih sakit penyakit. Tuhan itu tidak pernah kasih rancangan yang buruk dalam hidup kita. Sekali lagi, seringkali kita sendiri yang buat pilihan-pilihan itu. Tapi Tuhan bisa pakai bahkan situasi yang buruk sekalipun untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin saudara. Kalau saudara tahu, saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mungkin saudara sedang mengalami situasi yang tidak enak. Mungkin saudara sedang mengalami situasi yang buruk dalam hidup saudara. Tapi saudara tahu, sekalipun aku mengalami situasi yang buruk, aku percaya aku punya Tuhan yang bekerja di belakang layar untuk mendatangkan kebaikan buat hidupku. Amin saudara. Mungkin hari ini engkau sedang ada di bawah, engkau sedang mengalami situasi kegelapan, engkau sedang mengalami bayang-bayang maut. Tapi kalau engkau percaya bahwa ada Tuhan yang selalu ada buat hidup saudara, saudara tahu dia Tuhan yang ada di pihak saudara. Next, pada saat kita sedang menghadapi badai, kita harus sadar bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Ini penting karena apa? Kalau kita sedang menghadapi badai dan kita merasa kita sendiri, atau bahkan bukan cuma sendiri, kita merasa Tuhan tinggalkan kita. Waduh, bahaya saudara. Kita akan down. Apalagi kita merasa ini karena Tuhan yang buat. Aduh, kita bisa akhirnya kecewa sama Tuhan. Akhirnya kita bisa lari tinggalkan Dia. Tapi kalau kita sadar, bahkan di tengah badai sekalipun, aku punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan hidupku. Aku punya Tuhan yang selalu ada buat hidupku. Ada sebuah kekuatan, ada sebuah pengharapan, ada damai sejahtera. Amin saudara. Damai sejahtera itu bukan karena situasi kita selalu baik. Namun karena kita tahu Sang damai sejahtera itu ada dalam kita. Yaitu siapa? Yaitu Yesus. Amin. Jadi damai sejahtera itu bukan sesuatu, tapi seseorang yang hari ini tinggal dalam hidup kita. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan damai sejahtera yang Dia berikan itu yang memampukan kita untuk menghadapi segala sesuatu apapun juga dalam hidup ini.